teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Luar biasa baik ya. Selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali ikutan join ibadah online pada pagi hari ini. Selamat datang juga buat teman-teman dari Tunas Remaja. Kita mau mengawali pada pagi hari ini. Kita mau menyanyikan lagu Di Dalam Suka, Di Dalam Duka dari PKJ. PKJ 231, Di Dalam Suka, Di Dalam Duka. Di dalam suka, di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku. Hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Mari kita nyanyikan bait yang kedua. Tiada yang dapat memimpin aku, hanyalah Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaannya, tinggal sertaku selamanya. Bersama Yesus, bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Mari kita katakan hidupku damai bersamanya. Hidupku damai bersamanya. Kita katakan sekali lagi. Hidupku damai bersamanya. Oke, saya mau menyapa teman-teman sekalian sekali lagi. Shalom semuanya. Gimana kabarnya? Baik-baik saja? Ya, saya berharap bahwa kita semua baik-baik saja. Kita masih beribadah online bersama-sama di sini. Itu adalah sebuah anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Untuk teman-teman yang mungkin masih kameranya ditutup bisa dibuka. Kita mau nyapa nih teman-teman yang ada, kan kita di Zoom itu kotak-kotak gitu. Kita mau nyapa teman kita yang ada di kanan kita, di kiri kita, di atas kita, dan di bawah kita. Jadi teman-teman bisa di open kameranya dulu. Karena biasa kita cuman tahu namanya doang, tapi kita nggak lihat nih mukanya kayak gimana. Nanti kalau misalnya kita sudah beribadah kembali di dalam gereja, terus siapa ya ini? Kayak gitu. Jadi kita bisa open kameranya terlebih dahulu. Kita mau kasih senyuman dan salam damai kepada teman-teman kita. Tanda salam damainya adalah love. Ya, teman-teman bisa tiruin saya. Oke, kita mau nyapa di teman kita ada di kanan, kiri, atas, bawah, sama-sama ya. Oke, kita mulai berikan tanda love dan senyuman ke teman yang ada di kanan kita. Oke, sudah. Terus kita kasih tanda love juga ke teman kita yang ada di kiri kita. Terus ke teman kita yang ada di atas kita. Dan yang terakhir, teman kita yang ada di bawah kita kasih love juga.
Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Teman-teman, kita di sini ada masa transisi ya. Maksudnya kita yang kuliah, mungkin kita akhirnya sekarang mau kuliah lagi tapi secara online. Terus teman-teman yang sekolah, ini mau sekolah lagi tapi juga secara online. Segala perubahan terjadi dalam kehidupan kita akhir-akhir ini. Karena ya sesuatu yang kita sama sekali mungkin tidak prediksi sama sekali sebelumnya seperti apa. Tapi kita harus percaya bahwa segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu berawal, bersumber, dan itu sudah menjadi rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Di masa saat ini, mungkin kita bisa berpikiran hal yang positif yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Saya pribadi pun juga mengalaminya. Jadi saya yang selama ini tidak punya kehidupan yang bisa tertata dengan baik, pada akhirnya saya itu bisa menata dengan baik. Karena banyak waktu di rumah, banyak waktu untuk diri sendiri, jadi saya bisa memberikan waktu untuk diri saya, untuk apa yang saya suka, untuk apa yang saya inginkan. Saya bisa melakukan semuanya dengan baik. Dan di waktu ini, karena ada kejadian ini, begitulah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kadang kita merasa kayak, kenapa sih kok harus kayak gini? Kenapa ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita? Tapi kita kalau mau melihat lebih jauh lagi, akan selalu ada hal positif di dalamnya. Saat ini, saya mau mengajak kita semua sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Dian dan Kak Kety, kita mau mempersiapkan hati kita mau mempersiapkan pikiran kita mau terfokus hanya kepada Tuhan saja. Kita mau katakan bahwa, ya Tuhan, aku mau untuk kehidupanku selalu berada di dalam tangan-Mu. Aku mau percaya untuk segala rancangan yang telah Engkau berikan ke dalam hidupanku. Dan aku mau mengejar hadir-Mu dalam kehidupan kami masing-masing dari hari lepas hari. Kita mau katakan, dekat-Mu itu kerinduanku ya Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu itulah kerinduan kami. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan
lagi dekat kepadamu, itulah kerinduan kami. Setiap kataku, kau pun menunggu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata, setiap kataku, kau pun menunggu. Kita katakan, tak kusangka ya Tuhan. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu di dalam hidupku. Ya, teman-teman, mari bersama sebelum kita membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami sungguh bersyukur untuk pagi hari yang cerah ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang sekali lagi Tuhan berikan kepada kami. Untuk mengalami perjumpaan denganmu di dalam ibadah Komisi Pemuda Remaja pada pagi ini. Tuhan, Engkau sendiri yang mengetahui kerinduan di dalam hati setiap kami. Untuk sekali lagi kami disegarkan dengan firman-Mu yang menjadi air hidup buat setiap kami. Biarlah kami juga dapat membuka hati, pikiran, telinga kami untuk dapat berfokus sepenuhnya. Mengejar kehadiran-Mu, memahami firman-Mu, dan juga pada akhirnya melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah hamba-Mu dan juga Kak Dian yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam segala keterbatasan kami, biarlah Tuhan sendiri yang urapi mulut dan bibir kami, agar apa yang keluar dari mulut dan bibir kami semuanya merupakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, aku ajak kita semua untuk kita bersama-sama buka dari 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9. Ya.
Nah, ini biar agak sedikit rame gitu ya. Aku pengen ngajak 2 orang baca sama aku. 1 cowok, 1 cewek. Sebentar, cek dulu nih ada siapa ya di sini. Edwin. Hai Win. Hai, Iya, boleh bantu aku ya Win baca? iya enggak apa-apa Kak. Sip. Yang cewek siapa ya? Yang cewek. Ada yang bersedia mungkin bareng aku dari anak tunas kali ya. Kylie. Hai Kylie. Hai Kak. Hai. Boleh baca bareng aku ya. Ya, Jadi 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9 ya Kak. betul. Jadi aku baca ayat 1, Edwin baca ayat 2, Kylie baca ayat 3, seterusnya kayak gitu ya sampai ayat 9. Oke? Yuk kita baca ya. 1 Korintus 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ini bergantian gitu Kak. Ya, Edwin ayat 2. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Oke, Kylie ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ayat 5, Win. Jadi apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Oke, thank you Edwin dan Kylie yang udah bantu aku membacakan firman Tuhan pada hari ini. Ya, teman-teman, hari ini Kak Kety nggak khotbah sendirian gitu ya, tapi Kak Kety punya teman khotbah di sini yang akan sama-sama Kak Kety untuk membagikan firman Tuhan di sini. Nah, mungkin kita kenalan dulu aja kali ya, karena mungkin beberapa teman-teman ada yang mungkin tahu karena diajar sama ibu guru cantik yang satu ini, tapi mungkin juga ada yang belum tahu gitu ya. Halo Kak Dian. Halo Kak Kety. Yeay. Halo semuanya, apa kabar? Cantik ya Kak Dian. Wadaw. Yuk Kak Dian mungkin boleh kenalan dikit sama kita-kita yang ada di sini biar tahu gitu ya. Baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Manuelaha. Saya akan menemani Kak Kety untuk membawakan firman pada hari ini. Seperti itu Kak Kety. Oh ya, saya juga seorang guru ya. Jadi mungkin saya lihat di sini mungkin ada anak-anak dari SMP Kristen Petra 3. Ya, saya mengajar di SMP Kristen Petra 3. Seperti itu, mengajar agama. Demikian Kak Kety. Oke, mungkin bisa langsung sebut aja Kak siapa murid-murid yang ada di sini. Murid-muridnya kayaknya di sini wah, ada sih kayak 84 gitu. Nah, itu tuh berarti tanda-tanda anak P3 nih kayaknya. 84, 82 ini nih kayaknya anak P3 itu yang nama depannya itu nama absen sama nomor kelas ya. Seperti itu. Iya. Berarti ada beberapa ya yang Kak Dian kenal dan mungkin juga kenal sama Kak Dian. Iya. Oke, iya. Thank you Kak Dian.
Iya, Buat Keti. perkenalan singkatnya ya, Kak Dian ini ceritanya kakak tingkatnya Kak Keti, teman-teman waktu kuliah. Kita udah kenal mungkin hampir 10 tahun ya, Kak. Iya, Udah cukup lama kenal sama Kak Dian. lama. Iya. Dari zaman kuliah. Ya, oke teman-teman, hari ini seperti poster yang sudah kita lihat sama-sama, tema kita itu adalah spiritual maturity, ya, kedewasaan spiritual, ya. Nah, teman-teman, sebelum aku membahas dan juga Kak Dian ya membahas tema ini lebih jauh, mungkin Kak Keti pengen ngajak kita berbicara secara umum dulu, gitu ya, tentang kata kedewasaan itu sendiri, gitu ya. Teman-teman, kata dewasa itu kan pasti bukan kata yang asing buat kita semua, ya. Setidaknya pasti kita pernah menggunakan kata ini, gitu ya. Tapi apa sih sebenarnya makna dewasa menurut teman-teman, gitu ya? Kalau Kak Keti coba untuk mengingat-ingat masa di mana Kak Keti lebih agak muda daripada sekarang, begitu ya. Kak Keti ingat nih, ya mungkin Kak Dian juga nanti bisa sharing gitu ya. Zaman dulu Kak Keti masih SMP, SMA gitu ya. Kalau papa mama melarang Kak Keti untuk melakukan sesuatu misalnya, kalau pergi keluar jangan pulang malam-malam, jangan main game kelamaan, jangan ini, jangan itu. Biasanya kita tuh akan bilang, aduh Pak, Ma, aku tuh udah dewasa, jangan dilarang-larang, aku udah bisa jaga diri, gitu ya. Kalian gitu juga nggak, Kak? Iya, waktu masih muda gitu. Masih muda gitu ya? Iya dong. Iya kan? Maksudnya biasanya kita akan ngomong sama orang tua, aduh jangan dilarang ini itulah, aku kan udah dewasa gitu. Atau biasanya juga hal yang lain adalah kan masa remaja pemuda ini masa-masanya kita mulai tertarik dengan lawan jenis gitu ya. Terus biasanya kalau ditanya apa kriteria kamu di dalam mencari pasangan gitu ya, biasanya kita akan menjawab aku cari yang dewasa. Yeah. Selain yang lain-lain ya, entah apa itu kriterianya kita masing-masing, Kak Keti nggak tahu. Nah tapi apa sih teman-teman dewasa itu menurut teman-teman? Aku mau mendengar pendapat dari beberapa teman gitu ya. Kayaknya tadi sempat ngelihat ada Jojo nggak ya di sini? JVS nah. JVS ya. Ada nggak ya? Tadi kayaknya sempat lihat namanya deh. JVS? Atau aku salah lihat tadi? Oke, kita tanya yang lain dulu aja. Sheni. Shen, apa itu dewasa menurut Sheni? Kayak masih di mute, Shen. Bisa dengar? Oke. Nah, dewasa itu menurutku waktu kita itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu sih. Jadi kayak itu dianggap dewasa. Dewasa itu ketika kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Kayak walk the talk gitu ya berarti. Nggak cuma sekedar ngomong doang, tapi dilakukan gitu ya. Oke. Yang lain. Kokoh Richard mungkin mau ngomong. Ada apa? Oh, dewasa menurut Ko Richard tuh apa, Ko? Aduh, dewasa itu karakter yang maksudnya udah siap bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang apa ya, sifatnya udah mandiri lah. Jadi kayak memang udah bisa ngurusin diri sendiri. Oke, terus ya, terus bisa maksudnya udah sadar diri apa yang jadi apa ya, orang yang pokoknya udah ngerti lah harus berkontribusi seperti apa, terus memang hidup itu udah mau kemana, nggak cuma main-main doang, tapi udah megang yang namanya apa ya, pokoknya udah mikul ya tanggung jawab itu tadi sih garis besarnya. Oke, dewasa itu berarti mandiri, bertanggung jawab gitu ya, itu menurut Ko Richard ya. Oke. Iya. Mungkin pengen tahu pendapatnya yang masih sekolah, ini kan tadi kan yang studi, yang kerja. Maria mungkin. Ya, yang masih SMA nih, ya.
Menurut Mama dewasa tuh apa? Apa ya? Menurutku dewasa itu ketika orang sudah bisa menimbang mana yang baik dan yang buruk buat diriku sendiri, terus bisa memperhatikan tingkah lakunya kayak oh aku kayak gini nih, kira-kira temanku suka nggak ya gitu sih menurutku. Oke. Nah ini Bisa memperhatikan perasaan orang gitu. Bisa memperhatikan perasaan orang, belajar untuk berempati gitu ya. Oke, thank you buat jawabannya. Nah, tadi teman-teman kalau dari setidaknya jawaban 3 teman kita ya, aku melihatnya seperti ini teman-teman. Berarti kita sama-sama sepakat nih ya, bahwa dewasa itu tuh bukan pertama-tama soal umur gitu kan ya. Tapi dewasa itu soal sikap. Sikap yang apa? Tadi teman-teman bilang sikap yang tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Sikap yang bertanggung jawab, sikap yang mandiri, sikap yang melakukan apa yang kita katakan, seperti itu ya. Nah, teman-teman, meskipun memang sekali lagi ya, dewasa itu kan bukan soal umur, tapi soal sikap. Tapi kita sama-sama tahu, bahwa kalau di Indonesia ini kan standar seseorang dianggap dewasa itu kan biasanya umur berapa teman-teman? Umur 17. Ya, umur 17 kan ditandai dengan kita dapat KTP, kita dapat SIM gitu ya. Tapi kan belum tentu juga nih, meskipun secara legal kita punya KTP, kita punya SIM, kita sudah dewasa di umur 17 tahun gitu ya. Jadi sekali lagi aku mencoba merangkum aja sih apa yang tadi teman-teman katakan, bahwa oke, betul bahwa dewasa itu berkaitan dengan sikap, berkaitan dengan cara pandang, berkaitan juga dengan pola pikir yang matang gitu ya Kak Dian ya. Nah, mungkin Kak Dian ada pendapat lain nih. Iya, terkadang tuh mungkin juga anak di usia 10 sampai 11 tahun ya Kak Keti, itu bisa lebih dewasa daripada yang 20 tahun bisa jadi. Karena tadi Kak Keti sempat bilang bahwa dewasa itu tentang sikap gitu. Jadi tidak tentang usia. Nah, ada pepatah yang mengatakan growing old is mandatory, growing up is optional. Ya, mungkin kalian pernah dengar itu. Menjadi tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Nah, tadi dari teman-teman yang sampaikan, yang tadi 3 teman kita yang sudah sampaikan, betul ada yang bilang tentang milah mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Atau berpikir sebelum bertindak, bertanggung jawab. Dan misalnya gini, ketika kita mendapatkan, misalnya Kak Ketin, kalau kita dapat sesuatu yang buruk gitu dalam hidup kita gitu, apakah respon yang kita keluarkan itu jadi salah satu juga yang menunjukkan apakah kita sudah dewasa? Benar. Respon kita ketika misalnya hal-hal buruk nih, contoh ya, misalnya lagi bawa mobil mungkin ya, kalau udah ini usianya udah pada mau bawa mobil belum ya? Atau misalnya ditabrak temennya gitu ya, terus langsung ngomel, marah. Nah, itu salah satu contoh kalian merespon yang menunjukkan sikap kalian itu sudah dewasa atau belum gitu Kak Keti. Nah, sekarang ketika kalian sudah dewasa gitu ya, kalian mampu bisa melihat kritik atau respon-respon dalam hidup kalian itu seperti apa. Kalian berbesar hati atau justru marah-marah, nah itu juga penting. Bagaimana kalian melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang positif atau negatif melihatnya, itu juga bagian dari kedewasaan. Nah, sekarang pertanyaannya tentang tema kita adalah bagaimana dengan kehidupan iman kita. Apakah kita telah berproses menjadi seseorang yang sudah dewasa secara iman? Tadi kalau Kak Keti udah bilang, kalau di Indonesia itu kan kalian yang sudah dewasa dibilangnya usia 17 tahun ke atas gitu ya. Atau kemarin saya juga baca-baca, kalau sudah menikah dianggap sudah dewasa gitu. Apakah benar? Nah, dan kalau misalnya kalian, nah bagaimana kalau misalnya kalian selama usia kalian misalnya sekitar 13 tahun atau 17 tahun gitu ya, kalian sudah menerima Kristus atau sudah jadi orang Kristen, atau sudah pelayanan CD. Nah, apakah kalian sudah otomatis jadi orang dewasa? Aku mau tanya nih sama siapa ya? Aku boleh tembak gitu Kak Keti, boleh nggak?
Boleh, boleh, boleh. Oh, boleh ya, baik. Aku mau tanya sama Iren Zevanya. Nah, Iren, menurut kamu, halo Iren? Halo. Halo Iren. Iren, kalau kalian mau tanya, menurut kamu kalau misalnya seorang yang udah 17 tahun nih, dia mengikut Kristus, apakah itu sudah berarti dia Kristen? Atau sorry, sudah berarti dia dewasa secara iman? Menurut Iren gimana? Kalau mengikut Kristus, berarti dia sudah dewasa secara iman, gitu lah. Iya, menurut Iren, apakah kalau dia udah mengikut Kristus, berarti dia udah dewasa nih secara iman? Betul? Ya, kalau menurutku sih belum tentu juga ya. Kenapa, Ren? Soalnya kan gimana ya jelasinnya, susah. Soalnya kadang-kadang mungkin orang Kristen tuh masih suka salah-salah ya nggak sih, Ren? Iya, bener. Iya, masih kadang-kadang kalau misalnya ada temennya nih yang kucilin atau nggak ditemenin, kadang suka responnya marah-marah atau apa gitu kayak ya Iren ya. Sekarang pernah Iya, gitu ya? Iya, benar. Nah, teman-teman, betul tadi apa yang Iren bilang, kedewasaan rohani seseorang tidak menentukan seberapa lama ia menjadi seorang Kristen. Penting ya ini untuk digarisbawahi. Kita sebagai orang Kristen belum tentu kita pasti dewasa, karena itu tentang sebuah proses. Jadi kedewasaan rohani seseorang tidak ditentukan seberapa lama ia menjadi seorang Kristen. Berapa banyak pelayanan yang diambilnya mungkin di gereja, itu juga tidak mengukur kedewasaan iman kita. Nah, sekarang coba kita lihat Alkitab. Hari ini kita akan membahas tentang jemaat Korintus dan Paulus yang ada pada masa itu. Silakan Kak Keti. Ya, thank you Kak Dian. Menarik ya, tadi Kak Dian bilang bahwa berapa lama kita menjadi Kristen itu tidak menentukan kedewasaan iman kita. Berapa banyak pelayanan yang kita ambil di dalam gereja itu juga belum bisa dikatakan juga bahwa kita sudah dewasa di dalam iman. Contohnya, kalau kita lihat di jemaat Korintus ini, teman-teman. Nah, sekarang coba kita lihat lagi ya. 1 Korintus 3 ayatnya yang pertama. Ya, aku ajak teman-teman nih, kita lihat lagi nih sama-sama. Teman-teman, kita tahu bahwa yang menulis surat Korintus itu kan adalah Rasul Paulus, begitu ya. Dan di sini Paulus mengatakan dengan tegas dan menurutku cukup keras ya Kak Dian, apa Betul. yang dikatakan Rasul Paulus. Dia mengatakan, dan aku tidak dapat berbicara dengan kamu itu berarti jemaat Korintus gitu ya, seperti dengan manusia rohani. Karena apa? Karena kamu belum dewasa di dalam Kristus. Jadi jelas, tegas, dan keras Paulus mengatakan bahwa jemaat Korintus itu belum dewasa di dalam Kristus. Ya, padahal teman-teman ini informasi buat kita semua. Jemaat Korintus itu adalah orang-orang yang sebetulnya secara intelektual itu pintar. Ya, kota Korintus di masa itu pasti Kak Dian juga tahu ya. Nah, ini juga mungkin informasi buat teman-teman. Korintus itu tuh ya sama lah seperti Jakarta, Surabaya. Itu kota besar ya. Pelabuhan, tempat ada banyak orang dari berbagai bangsa berkumpul di Korintus gitu ya, sehingga kota itu dulu maju sekali begitu dan orang-orang di sana berpendidikan. Tapi justru ya Paulus mengatakan bahwa mereka ini belum dewasa di dalam Kristus. Why? Kenapa? Ternyata masalahnya adalah karena mereka belum sepenuhnya mempraktikkan firman Tuhan. Mereka belum melakukan apa yang mereka ketahui. Kalau tadi kan Sieni mengatakan dewasa itu kita melakukan apa yang kita katakan. Nah ini poinnya itu ada di sini. Ketika jemaat Korintus ini masih memandang firman Tuhan, masih memandang orang lain itu dengan standar dunia. Ya, maksudnya memandang orang lain dari standar dunia tuh gimana Kak Keti? Ya, simpelnya begini ya, kalau Kak Keti coba kasih contoh. Nah, sekarang nih Kak Keti tanya. Biasanya di dalam pergaulan kehidupan kita sehari-hari, cewek dan cowok yang jadi populer atau jadi idola di sekolah, di kampus itu yang seperti apa? Yang seperti apa teman-teman? Kriterianya? Gimana?
Banyak yang senyum-senyum ini. Cantik. Biasanya kan cewek dan cowok yang populer itu kan pasti yang cantik. Dan cantik itu juga ada definisinya sendiri ya Kak Dian? Ini ada yang jawab, Kak. Jason, jawab yang cantik, pintar, berbakat. Nah, biasanya kan gitu kan ya, yang populer itu yang cantik, terus juga cantiknya itu biasanya yang putih, yang agak tinggi, Nah, yang itu rambutnya lurus, kayak iklan-iklan yang ada di Indonesia gitu kan, jual pemutih, jual pelangsing gitu kan. Cantik, definisi kita itu kan masih di situ kan sampai. Iya, itu kesalahan iklan Kak sebenarnya ya. Iya itu juga. Yang cowok biasanya yang jago basket atau mungkin ngeband gitu ya. Biasanya seperti itu. Dan sometimes mungkin kita akan lebih bangga, kita akan lebih ngerasa pride kita itu naik ketika kita bisa deket atau mungkin pacaran dengan cewek dan cowok yang populer gitu kan. Ya, nah ini standar dunia kan. Kita melihat seseorang berdasarkan standar dunia. Aku mau deket sama si A karena apa? Karena dia populer, karena dia punya banyak teman, dia punya banyak kemampuan. Tapi bagaimana dengan teman-teman kita yang mungkin secara fisik mereka badannya agak berisi, orangnya pendiam, ya? Gimana kita melihat mereka? Ya, apakah kita akan memperlakukan mereka sama seperti teman-teman kita yang mungkin cantik, pintar, dan berbakat? Nah, kurang lebih contohnya seperti itu, teman-teman. Karena kalau kita kembali lagi kepada jemaat Korintus, ya, teman-teman bisa lihat bahwa di jemaat Korintus ini terjadi perselisihan. Perselisihan karena apa? Karena ada dua kubu yang sama-sama punya idola masing-masing. Ya, coba kita lihat lagi deh. Siapa sama siapa kira-kira, teman-teman? Di jemaat Korintus terbagi menjadi dua kubu, ada golongan A dan golongan B. Itu golongan apa dan golongan apa? Ko Cipot. Iya, Kak? Ya, kira-kira di jemaat Korintus itu terbagi dua kubu, kubunya siapa dan kubunya siapa kok? Halo? Paulus dan sama siapa ya? Ada satu lagi di situ. Iya. Aku golongan Paulus, aku golongan ayat 4 coba. Ayat 4. Bentar, Kak. Oke. Apolos. Iya, betul-betul. Jadi jemaat Korintus itu terbagi antara golongan Paulus dan golongan Apolos. Kenapa? Karena mereka masih melihat pelayan mereka itu dari standar dunia, ya. Kalau Rasul Paulus jelas. Kenapa mereka menghargai Rasul Paulus? Karena Rasul Paulus yang mendirikan jemaat Korintus. Nah, tapi Apolos ini siapa? Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya. Apolos itu seorang penginjil juga sama seperti Rasul Paulus. Tapi konon katanya Apolos ini jauh lebih berbakat, jauh lebih pintar berbicara daripada Paulus. Sehingga ada banyak orang yang merasa, oh Apolos ini lebih jago, Apolos ini lebih hebat di dalam pelayanan. Jadi kami lebih pro ke golongannya Apolos. Ya, beda sama Rasul Paulus. Teman-teman tahu nggak sih ada kisah di Kisah Para Rasul ketika Rasul Paulus itu pernah khotbah, ya, dan ada seorang pemuda yang tidur, ya, lalu dia jatuh. Itu ada kisahnya di Kisah Para Rasul, ya. Rasul Paulus tuh memang sering kali mengakui bahwa aku ini nggak pintar ngomong, aku ini nggak pintar berbicara, ya. Sampai-sampai ya emang benar ada ceritanya itu di Kisah Para Rasul ya, Kak Dian, ada seorang pemuda dia dengan Paulus dia ketiduran lalu dia jatuh, ya. Nggak tahu ini semoga di sini nggak ada yang ketiduran ya di kita ya. Ya, semoga tidak dininabobokan sama orang. Iya Kak, itu tuh kisah kalau nggak salah di Kisah Rasul 20 tentang kisah Eutikus, seorang pemuda yang ngantuk gara-gara Paulus nih ngomongnya kelamaan. Iya.
Iya, jadi Paulus itu memang berulang kali dia bilang bahwa dia seorang yang tidak pandai bicara gitu ya. Mungkin Paulus itu bisa, kalau saya membayangkan, mungkin Paulus tuh kalau cerita atau mau ngabarkan Injil dia muter dulu ceritanya kemana-mana gitu ya. Sampai ya kisah Eutikus yang di Kisah Rasul 20 ini, si pemuda yang kemudian tertidur dan ngantuk gitu. Bahkan dia jatuh dari jendela gitu dan orang-orang berpikir dia udah mati. Ternyata Yang dia ya. Iya, ini si Paulus gitu ya. Nah, Paulus kan tadi sudah berulang kali sudah bilang bahwa dia itu seorang yang tidak pandai dalam berbicara. Nah, mungkin inilah yang membuat jemaat di Korintus itu seakan terbagi dalam dua kubu. Ada yang mengagung-agungkan si Apolos tadi, ada juga yang ke Paulus gitu ya. Apolos itu karena kemampuan bicaranya yang luar biasa. Apakah dia mungkin pintar berbicara, punya karisma dalam menyampaikan firman Tuhan, itu juga menjadi poin penting loh dalam pengabaran Injil. Mau dari dulu sampai sekarang juga seperti itu gitu ya. Nah, sedangkan Paulus itu mungkin dia dihormati karena dia seorang yang pendiri dari jemaat si Korintus ini gitu ya. Dan sebenarnya kalau kalian punya sosok panutan atau sosok yang favorit gitu dalam sebuah pelayanan, itu nggak masalah sama sekali loh. Nah, masalahnya adalah ketika kalian itu jadi berselisih. Nah, itu yang jadi masalah. Itu yang menjadi poin penting dalam pembacaan kita pada hari ini. Nggak masalah sama sekali, teman-teman. Sekarang Kak Dian mau tanya sama kalian. Ini Penatua Keti tolong nggak usah denger ya. Nggak usah denger gimana nih Kak? Keluar dari Zoom. Diam aja Kak Keti. Ya, diam. Ya, jadi saya mau tanya sama kalian, kan di gereja GKI Manyar itu kan ada 3 pelayan Tuhan, betul ya? Ada Pendeta Aditya Kristo, Pendeta Lindawati, sama Penatua Keti. Nah, saya mau tanya nih sama kalian, mana di antara kalian jujur ya, yang kalian paling senang untuk dengar khotbahnya? Ini pertanyaannya tricky ya, bisa menimbulkan perselisihan nggak nih ya Kak Keti? Tapi nggak apa-apa, kalian tanya aja, mau tanya aja nggak apa-apa. Kalian mau tanya sama siapa ya? Brian Wiradinata. Nah, Brian. Halo Brian. Halo Brian. Oh nggak dengar nih kayaknya nih ya. Siapa ya? Richard Pangalila, ya boleh? Kak Richard Pangalila, boleh? Iya, tadi pertanyaannya apa Kak? Nah, tadi kan ada 3 nih, di Gereja Maya tuh ada 3 pelayan Tuhan. Ada Pendeta Aditya Kristo, Pendeta Lindawati, sama Penatua Keti. Jujur deh, kamu paling seneng yang mana kalau dengar khotbah? Waduh, ini nanti mendiskreditkan satu pihak nggak sih? Atau nggak tiga-tiganya? Waduh. Kalau tiga-tiganya sih boleh sih. Sebenarnya tergantung apa yang dibawakan sih. Jadi kayak relatif banget. Kalau yang lebih ke anak-anak muda ya sesuai umurnya ya yang lah. Kristo oke, lumayan update sih. Kalau yang udah agak-agak lumayan berumur ya beda. Jadi tergantung ke arah mana dulu. Betul, nggak apa-apa ya. Jadi thank you Richard untuk sharingnya. Jadi wajar loh sebenarnya kalau kita punya seseorang atau orang yang kita seneng gitu. Atau mungkin misalnya nggak harus dari GKI Manyar, kalian punya favorit pembicara dari luar, itu juga sama sekali tidak masalah. Nah, yang jadi masalah yang dari pembacaan kita hari ini adalah ketika masing-masing golongan saling menjatuhkan golongan yang lain. Contoh, golongan Paulus menjelekkan golongan Apolos. Itu jelas sekali loh dalam kisah di Korintus ini. Dan juga sebaliknya, golongan si Apolos bilang, aduh Paulus nih kalau ngomong kelamaan, males saya dengernya. Bisa jadi kayak gitu. Nah, itu yang jadi persoalan. Begitu juga kalau misalnya di gereja kita, atau aku lebih suka datang ke GKI Manyar daripada ke GKI yang lain. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita hindari dalam membangun sebuah kedewasaan iman. Perhatikan ayat 6, dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan
pertumbuhan. Jadi teman-teman di sini dikatakan, Paulus ingin mengatakan bahwa dirinya, baik dirinya maupun Apolos itu punya peran yang sama-sama penting. Gak bisa Paulus sendirian, gak bisa Apolos sendirian, atau mungkin di pelayanan gereja di GKI Manyar, Pendeta Aditya Kristo sendirian, Pendeta Linda atau Penatua Keti sendirian, gak bisa. Setiap pelayan itu punya karakteristiknya masing-masing, dan mereka adalah punya bagian-bagian sendiri dalam menyiram, menanam. Tapi yang utama itu siapa sih? Tuhan. Jadi Tuhanlah yang memberikan kehidupan dan pertumbuhan si jemaat. Jadi Paulus mau bilang bahwa fokusnya itu bukan tentang siapa yang menjadi pelayannya saat itu, tapi siapa yang memberikan pertumbuhan, siapa yang mau menumbuhkan dari tunas itu gitu. Ya seperti itu sih Kak Keti kalau menurut saya. Iya, menarik ya Kak Dian. Jadi tadi Kak Dian sempat bilang bahwa sebenarnya kita punya sosok panutan, lebih memilih untuk mengidolakan seseorang itu nggak masalah, tetapi akan menjadi masalah ketika kita menjelek-jelekan yang lain, seperti itu kan. Itu yang menjadi masalah, dan itu yang terjadi di jemaat Korintus ketika orang yang merasa pro Paulus dia menjelek-jelekan Apolos dan juga sebaliknya. Nah, tapi Kak Dian dan juga teman-teman, aku sebenarnya lebih ingin menyoroti sikap Rasul Paulus ketika dia menghadapi perselisihan itu. Benar. Karena menurut aku begini, kalau Rasul Paulus belum dewasa, Paulus mungkin akan bisa menggunakan situasi ini sebagai kesempatan di dalam kesempitan. Maksudnya apa? Paulus kan tahu betul nih ya, di situasi itu ada orang-orang yang senang sama dia, ada orang-orang yang tidak senang sama dia. Nah, kalau fokus Paulus itu adalah untuk cari penggemar, untuk cari panggung di dalam pelayanan, mungkin Paulus akan menggunakan surat ini sebagai momen untuk cari pendukung. Ya, lebih membela pendukungnya dia, lalu menyudutkan pendukungnya Apolos. Tapi kita tahu bahwa Paulus tidak menggunakan momen ini untuk cari untung buat dirinya sendiri. Karena Paulus sadar betul bahwa dia membangun sebuah jemaat untuk apa? Untuk ayo kita sama-sama meneladani Kristus. Persoalan utamanya bukan siapa suka siapa yang lebih hebat, karena semua punya peran yang penting. Pada akhirnya juga tetap Allah lah yang memberikan pertumbuhan, seperti itu kita punya peran yang sama. Tapi bagaimana kita bersama-sama menjadi komunitas yang meneladani Kristus. Dan sebagai komunitas yang meneladani Kristus, seharusnya kita menjauhkan diri dari sikap-sikap yang hanya akan membuat kita itu menyakiti orang lain. Ya, karena kan komunitas iman itu kan kita diajak untuk sama-sama mempraktekkan kasih itu kan, dengan tidak mementingkan kehendak kita, dengan tidak mementingkan ego kita gitu ya. Sehingga kalau kita kembali lagi kepada tema kita pada hari ini teman-teman, spiritual maturity gitu ya. Nah, apa nih yang mau kita pelajari nih teman-teman dari kedewasaan iman? Nah, mungkin Kak Dian bisa mulai sharing dulu nih Kak, poin yang bisa kita pelajari, poin yang bisa sama-sama kita lakukan di dalam kehidupan kita. Terutama kalau kita belajar banget nih dari sosok Rasul Paulus yang nggak mudah banget sih menurut aku ya Kak, ada di dalam situasi itu. Selalu nggak mudah buat kita ketika kita bertemu dengan orang yang tidak suka dengan kita. Iya. Tapi luar biasanya adalah Paulus bisa punya sikap yang tepat ketika dia berada di situasi itu. Nah, mungkin Kak Dian mau sharing nih Kak. Nah, mungkin poin yang pertama yang bisa kita pelajari gitu ya. Tadi Kak Keti udah bilang hebatnya Paulus ketika dia walaupun dia punya pendukung yang banyak, tapi dia tuh bukan soal wah banyakkan dukung nih, udah ikutin maunya pendukung, enggak, tapi dia mau yang cara yang benar itu menurut Kristus itu seperti apa. Nah, saya mau kalian memikirkan dulu nih, poin pertama adalah dewasa secara iman, berarti dia tidak punya pemikiran seperti kanak-kanak. Kalau kalian punya ponakan atau punya adik gitu ya, mungkin ada yang punya ponakan, punya adik, boleh raise gitu, boleh angkat tangan. Punya ponakan atau adik? Sheni Kak, itu punya. Sheni punya. Ah, iya. Kalau punya, siapa tadi namanya? Sorry. Sheni Ivanali. Halo, Sheni. Coba boleh share dong. Kalau punya adik, adiknya umur berapa?
Masih di mute, Sian. Udah. Ya. Sepupu saya yang paling dekat sama saya itu kelas 4 SD. 4 SD. Nah, si adik yang kelas 4 SD ini kalau misalnya pengen minta apa-apa, itu biasanya kayak gimana sih, Sian? Ya kayak kalau pengen ya pengen cepet terwujud, nggak mau ada prosesnya gitu. Pokoknya pengen cepet ada, langsung. Biasanya dia mintanya apa tuh? Umpama minta ditemani mainan atau apa gitu kan, padahal masih kerja tugas. Oh, masih kerja tugas udah minta main gitu ya? Iya. Iya. Nah, si adik ini kan itu kan sebuah sifat yang tadi Siani tadi bilang kekanak-kanakan. Kenapa? Karena harusnya masih ngerjain tugas, tapi udah minta main buru-buru dan harusnya cepet, nggak pakai proses. Nah, itu salah satu contoh dari orang yang pemikiran masih childish ya, dan nggak masalah juga, namanya juga kanak-kanak kan. Tapi bagaimana dengan kita gitu ya? Kita yang sudah mulai perlahan-lahan mau mengenal Kristus, apakah kita masih di posisi atau sifat yang kekanak-kanakan atau sifatnya childish? Nah, kalau misalnya ada adik atau ada tadi punya ponakan yang masih kecil gitu kan, dia kalau misalnya nggak dikasih atau apa jadinya marah atau menangis, merengek. Nah, padahal udah dikasih tahu, Dek, kalau misalnya kamu tuh makan permen, kamu tuh giginya bisa rusak, apalagi kalau nggak gosok gigi malam. Dan juga begitu seterusnya. Kalau misalnya kamu main gadget gitu ya, main gadget sampai malam, ayo siapa di sini yang learning from home-nya? Wah, itu masih sampai tengah malam masih main handphone, gara-gara besoknya nggak sekolah nih. Biasanya kayak gitu nggak sih? Ini masih nggak sih kalian learning from home ya? Kalau P3 sih masih. Coba saya tanya satu orang, Edwin suka tidur jam berapa kalau malam? Jam 1. Jam 1. Aduh. Nah, itu kan apa ya? Karena mungkin besoknya nggak sekolah gitu ya, Win ya. Iya, jadi nggak apa ya, baru udah tahu nih kalau misalnya lihat handphone sampai tengah-tengah malam tuh matanya bisa rusak. Nah, itu adalah sifat-sifat yang perlu kita ketahui bahwa itu ada sifat-sifat yang belum dewasa. Nah, jadi anak kecil itu masih berorientasi pada kesenangannya sendiri, maunya dia, tanpa mengindahkan perasaan orang lain. Begitu juga kehidupan orang beriman. Kita sudah melihat dengan jelas tadi yang sudah kita baca gitu ya, bacaan kita, yang menjadikan jemaat Korintus tuh sama sekali nggak dewasa. Padahal mereka tuh pinter-pinter banget. Secara pengetahuan mereka adalah wilayah yang punya pengetahuan paling maju, punya perekonomian yang paling maju. Tapi ternyata secara iman mereka belum bisa dikatakan dewasa. Bahkan Paulus tuh bilang, aduh saya nggak bisa ngomong deh sama kalian. Ibaratnya kalian kayak bayi yang dikasih susu gitu, yang nggak bisa terima makanan yang keras gitu ya. Mereka mengarahkan hidup mereka pada sebuah kepentingan diri sendiri. Mereka melihat segala sesuatu dari standar dunia. Mereka marah ketika misalnya golongan Paulus bilang sesuatu tentang golongan Apolos, dan ketika golongan Apolos ngomong sesuatu yang buruk tentang golongannya si Apolos gitu, dan begitu seterusnya. Mereka merasa terusik, mereka tidak rela jika mereka dipandang kurang oke daripada yang lainnya. Jadi panutannya harus lebih hebat daripada yang lain. Jadi dengan kata lain, kepentingan diri sendiri, dan masih lebih pusing dengan apa yang dunia bilang daripada Tuhan maunya apa. Nah, itu sifat-sifat yang masih bisa dibilang belum dewasa secara iman. Nah, kalian harus bertumbuh, kira-kira kayak gitu. Kalian harus bertumbuh terus dalam hubungan kalian dengan Tuhan. Nah, kira-kira kayak gitu, Kak Kathy, poin keduanya. Oke, berarti tadi Kak Dian sempat bilang bahwa kalau kita itu dewasa dalam iman, selayaknya itu kita lebih mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan gitu ya. Bukan apa yang menjadi kita, bukan apa yang menjadi kepentingan diri kita, bukan apa yang maunya kita itu harus dituruti seperti anak-anak kecil gitu ya, Kak. Poin yang pertama itu ya. Nah, mungkin aku juga menambahkan sedikit ya, teman-teman. Teman-teman pasti tahu ya di sini Rick Warren yang nulis Purpose Driven of Life ya. Satu kali aku pernah baca Rick Warren ini menuliskan seperti ini, teman-teman. Kedewasaan rohani terukur ketika kita tidak lagi banyak bertanya mengapa.
mengapa begini, mengapa begitu, mengapa aku harus melakukan ini, dan kita lebih banyak mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, mungkin di dalam kehidupan ini ya teman-teman, kita tahu betul, kita tahu sama tahu bahwa kita diajar untuk mengasihi, ya, tahu sama tahu. Tapi kalau kita diperhadapkan dengan kejadian yang menyakitkan buat kita, ketika misal kita diomongin teman kita di belakang, ketika kita dikhianati oleh orang yang kita kasihi, gitu ya, mungkin kita kayak sering bertanya, kenapa sih aku harus mengampuni dia? Kenapa sih aku harus mengasihi dia lagi? Gitu ya. Tapi percayalah teman-teman, kalau kita terus bertanya pada mengapa, apalagi kalau kita memilih untuk membicarakan keburukan orang lain, kita fokus kepada apa yang menjadi sisi buruknya orang lain, justru itu hanya akan menunjukkan ketidakdewasaan diri kita. Tapi kalau fokus kita itu melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, menyatakan kasih, maka tentu apa yang kita lakukan tuh nggak akan sia-sia. Tapi apa yang kita lakukan itu bisa jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Jadi poin yang kedua, kalau kakek kita tambahkan, dewasa dalam iman itu adalah ketika kita selalu berupaya untuk walk the talk. Apa yang kita ketahui, apa yang kita pelajari, ya, bukan berarti mempelajari firman Tuhan itu tidak penting. Poinnya bukan ke situ ya teman-teman. Jemaat Korintus ya adalah orang-orang yang berpendidikan. Mereka pasti mempelajari firman Tuhan dengan giat, ya. Dan kita pun juga diajak untuk melakukan itu. Tapi poinnya bukan sampai hanya sekedar memahami, tetapi juga melakukan di dalam kehidupan kita. Nah, itu poin yang kedua, ya. Mungkin Kak Dian mau nambahin lagi nih. Ya, jadi mungkin saya membuat indikator-indikator aja supaya menolong kita untuk memahami dewasa itu seperti apa. Betul. Yang pertama adalah indikator yang pertama adalah ketika kalian melihat segala sesuatunya dari sudut pandang Tuhan. Ya, di Kisah Korintus itu 1 Korintus khususnya itu pada akhirnya Paulus ingin mengajak setiap orang untuk melihat dari sudut pandang Injil atau sudut pandang Tuhan. Kalau kita melihat dari sudut pandang Tuhan, misalnya terkadang ya jujur aja, kita tuh pasti punya hal-hal yang menyakiti diri kita. Entah kata orang tua kita, kata-kata orang tua kita, kata-kata teman kita, kata-kata orang terdekat kita, jujur aja deh. Itu adalah kata-kata yang mungkin paling menyakiti kita. Tapi bagaimana kemudian kita mau melihat itu dari sudut pandang yang lain? Kalau kita positif, berarti pertumbuhannya bagus gitu. Tapi kalau kita kenapa sih dia selalu menjelekkan aku dan sebagainya. Nah, kita mulai koreksi dalam diri kita, apakah saya sudah melihat segala sesuatu persoalan saya dari sudut pandangnya Tuhan? Apakah saya sudah melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan? Jadi yang pertama adalah melihat kehendak Tuhan dari segala situasi. Yang kedua adalah mengusahakan perdamaian. Nah, pertama-tama kita berdamai dulu sama diri kita sendiri. Aduh, kok berat banget sih pergumulan ini, kok berat banget penderitaan ini. Mungkin yang pernah kalian rasakan. Nah, pertama mari kita lihat itu saya mau berdamai sama diri saya sendiri. Saya nggak bisa mengubah dunia ini. Tapi kita jujur kan, kita nggak bisa mengubah dunia ini. Tapi yang pertama saya bisa lakukan adalah saya mau berdamai sama keadaan ini. Jadi mulai dari diri saya. Kemudian saya mau berdamai dengan orang lain. Jadi misalnya ada temen nih berantem nih. Mungkin kalian lagi capek, kerja, sekolah dan sebagainya. Terus capek ada temen curhat, marah-marah atau apa. Terus kalian kesel, kalian marah. Nah itu kan sesuatu yang tidak menghadirkan perdamaian. Jadi mari kita menghadirkan perdamaian. Kalau ada kalian kayak itu jujur aja. Oh mungkin saya lagi capek, sorry ya, aku lagi nggak bisa bantu kamu tentang kayak gini. Jadi lebih hal-hal yang datang dalam hidup kita itu, mari kita lihat dalam situasi yang damai gitu. Karena tenang juga hati kita kan kalau misalnya kita berdamai. Yang ketiga, indikator yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah kita dapat berbicara, merasa, berpikir seperti orang dewasa. Aduh, ini lumayan ya, berat ya. Kita berbicara, mulai ngomong dengan kita berbicara seperti orang dewasa, kita merasa seperti orang dewasa, kita berpikir seperti orang dewasa. Walaupun di usia kalian berapapun, Kak Keti tadi di awal udah ingetin bahwa dewasa itu pertama-tama bukan tentang usia, tapi tentang sikap kalian.
Jadi berbicara, merasa, dan berpikir, mari kita seperti orang dewasa. Tentu di dalam Tuhan, tentu yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tuh maunya apa sih buat hidup saya? Nah, indikator yang keempat, nah ini tentang kalau misalnya tadi kan udah berbicara, merasa, dan berpikir seperti orang dewasa, caranya gimana? Coba kalian cek Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itu tentang apa? Ada yang tahu nggak? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ada yang tahu nggak kira-kira? Coba Maria. Nah, Maria. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 boleh dibaca buat kita semua. Oke. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Iya, terima kasih Maria. Jadi betul. Gimana sih caranya jadi orang dewasa? Ya udah, kita tetap mengasihi, kita tetap sukacita sama hidup kita damai sama diri. Gini, jujur sebagai orang Kristen kita nggak bisa mengubah apapun, tapi kita bisa mengubah respon kita, sikap hidup kita, menatap, melihat berbagai keadaan yang ada di sekitar kita. Kita bertutur dengan lembut, kita menguasai diri kita nggak mudah lekas marah gitu. Kalau misalnya ada orang lain yang membuat kita marah, kita nggak cepat marah gitu ya. Karena kalau kita lekas marah berarti kita membiarkan dia mencuri sukacita yang dalam diri kita. Jadi jangan biarkan orang lain mencuri sukacita dalam diri kita. Biarin aja dia marah, kita enggak, kita tetap sukacita, kita semangat, kita tetap bahagia. Nah, itu adalah hal-hal yang menjadi indikator. Jadi yang pertama, saya ulangi lagi, melihat kehendak Tuhan dari segala situasi. Yang kedua, mengusahakan perdamaian. Yang ketiga adalah berpikir, berbicara, dan merasa seperti kamu sudah dewasa. Berarti kamu mulai bertahap, kamu menjadi orang dewasa. Dan yang keempat adalah buah-buah roh itu. Aplikasikan itu terus-menerus dalam hati kita. Nggak mesti harus 1 hari, 2 hari tiba-tiba jadi dewasa, nggak gitu ya. Tetap itu proses seperti yang Shini tadi bilang, itu tentang menjadi dewasa, itu tentang sebuah proses seperti itu. Jadi teman-teman, selamat bertumbuh menjadi orang yang dewasa dalam iman. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kita semua dalam proses kita menjadi seorang pribadi yang dewasa. Amin. Amin. Ya, Kak Dian boleh pimpin doa buat kita. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan sebagian firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa menjalani hari-hari kami, Tuhan, menjadi pribadi yang lebih dewasa. Tuhan, kami juga ingin berdoa, Tuhan, untuk banyak hal dalam kehidupan kami. Pertama-tama kami ingin berdoa untuk sekolah kami, Tuhan. Berkatilah sekolah kami, Tuhan, dalam kami memasuki tahun ajaran yang baru. Tolong dan sertai kami agar kami menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang memancarkan hikmat yang daripada Tuhan. Kami juga ingin berdoa, Tuhan, di tahun ajaran yang baru ini mungkin berbeda dengan tahun ajaran yang sebelumnya. Tuhan tolong dan berkati kami agar kami tetap bisa menjalankan aktivitas belajar kami dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Tolong dan ajarlah kami, Tuhan, agar kami bisa memahami materi-materi yang disampaikan meskipun kami pembelajaran jarak jauh. Juga kami ingin berdoa, Tuhan, untuk gereja kami, GKI Manyar. Berkatilah gereja kami, Tuhan, mulai dari pelayan-pelayan Tuhan, para komisi, dan setiap orang yang boleh berkecimpung dalam kegiatan di gereja kami. Kami juga ingin berdoa untuk setiap orang yang mengambil bagian dalam firman pada hari ini, Tuhan, dari worship leader, pemusik, multimedia, dan setiap orang yang boleh berkecimpung di dalamnya. Engkau jaga dan sertai, berikan kesehatan dan kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami, Tuhan, agar kami bisa menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia. Kami juga ingin berdoa, Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Di tengah berbagai kemelut, Engkau selalu menolong dan memberkati kami, Tuhan, agar kami bisa menjalani kehidupan kami dengan baik.
Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk setiap hal dalam pergumulan kami. Berkatilah setiap pergumulan kami Tuhan, agar segala sesuatunya bisa kami mengerti, segala sesuatu yang tidak kami mengerti menjadi kami mengerti seturut dengan kehendak-Mu. Tolong dan sertai kami dalam proses kami menjadi pribadi yang lebih dewasa Tuhan di dalam Engkau, dalam menatap masa depan kami, dalam sekolah kami, pekerjaan kami, keluarga kami, dan setiap hal yang datang dalam hidup kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami Tuhan, ini kami serahkan doa kami dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Teman-teman, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Akan ada ditampilkan di layar teman-teman sekalian pengumuman persembahan, tata cara kita semua untuk bisa memberikan persembahan. Oke, jadi di situ ada beberapa cara, bisa melalui transfer ke rekening Bank GKI Manyar yang tertera di layar, atau scan QR Code GKI Manyar, atau satu lagi bisa mengumpulkan persembahan dalam amplop yang nantinya bisa dibawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Saya memberikan teman-teman waktu untuk memberikan persembahan. Oke, selanjutnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk pelayan firman pada pagi hari ini. Untuk Kak Keti, Kak Dian, terima kasih atas firman yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Terus teman-teman yang melayani dari singer, pemusik, tim Olmed, dan semua yang sudah mempersiapkan jalannya segala ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, juga teman-teman pengurus. Kemudian pengumuman berikutnya, setiap Sabtu jam 7 malam kita ada persekutuan doa namanya TIP, Together in Prayer. Dan teman-teman bisa gabung di situ. Kita nanti bisa sharing tentang apapun itu teman-teman mau sharingkan ke kita semua. Itu adalah wadah kita untuk saling berbagi bersama. Kemudian jam 7 malam tiap hari Sabtu. Terus kita akan saling menguatkan dan saling mendukung satu sama lain. Pengumuman berikutnya ada kuesioner evaluasi ibadah. Teman-teman bisa kalau misalnya ada masukan atau ide tentang tema-tema yang pengen mungkin teman-teman dengar, itu bisa scan QR code-nya yang ada di situ di layar. Di situ bisa memberikan evaluasi, mungkin suasana baru, ada ide apa untuk ibadah kita ke depannya seperti apa, kayak gitu. Terus berikutnya ada form juga di kolom chat tentang form jurusan kuliah yang mungkin buat teman-teman SMP atau teman-teman SMA yang pingin tahu nih penjurusan nantinya waktu kuliah nih pengen jurusan apa gitu. Kita bisa nanti memberikan narasumber, jadi kita sharing-sharing tentang jurusan yang teman-teman pengen tahu kayak gitu. Jadi nantinya ketika udah masuk di perkuliahan, udah lulus SMA, bisa punya gambaran nih mau kuliah jurusan apa. Kita akan berusaha untuk menjadi wadah di mana apa yang pengen teman-teman tahu tentang jurusan. Misalnya kayak saya kuliah psikologi. Mungkin ada teman-teman yang pengen tahu nih kuliah psikologi itu kayak gimana. Itu nanti teman-teman bisa isi. Kalau misalnya yang dipengen tahu adalah jurusan psikologi, ada juga kedokteran atau ya lain sebagainya. Kemudian ada berikutnya adalah video pastoral, bisa ditampilkan. Ini video pastoralnya tidak bisa ditampilkan. Jadi teman-teman di ruang pemuda
Akhirnya ruang pemuda ini kita buat menjadi tempat di mana kita bisa berdoa di situ. Teman-teman bisa datang ke gereja secara personal, terus bisa berdoa di ruang pemuda yang sudah kita sediakan. Memang ruangannya itu khusus untuk kita berdoa, kayak gitu. Ada lagi pengumuman lain? Sepertinya tidak ada. Oke teman-teman, sampai ketemu minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama juga. Kita akan ada ibadah online lagi, live di Zoom juga. Dan jangan lupa sampai ketemu minggu depan di jam yang sama. Oke, selamat hari Minggu. Di dalam suka, di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku. Hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Hidupku damai bersamanya.